selamat malam semuanya. Mbak Rofi, Mbak Uli bisa dengar suara saya? Oh iya, iya bener Mbak. Kayaknya mungkin kita nanti perlu ini ya, satu pertemuan khusus buat membahas tentang kalimat langsung dan tidak langsung kemarin. Ya nanti untuk sementara saya ini dulu tugasnya. Nggak apa-apa dikumpulkan seadanya dulu Mbak, nanti kita koreksi bareng. Terus pertemuan depan kita bahas nanti khusus buat tentang materi tentang itu, soalnya memang kayaknya banyak yang kesulitan ya Mbak ya, banyak yang salah. Oke, good evening Mbak Uli. Karena sudah jam segini, teman-temannya ditunggu sambil jalan saja ya Mbak. Kita mulai saja sekarang. Oke, kita mulai dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Kemarin Mbak Rofi sudah mengumpulkan, Mbak Uli juga sudah mengumpulkan ya. Ya memang saya lihat masih banyak yang salah Mbak di soal yang itu ya, mengubah kalimat langsung jadi kalimat tidak langsung. Mungkin nanti saya akan bahas lebih lanjut supaya semuanya benar-benar paham. Jadi untuk tugasnya nggak apa-apa dikumpulkan sebisanya dulu saja, nanti kita koreksi bareng-bareng. Lalu nanti kita bahas lagi dan kita kasih contoh soal yang lain biar lebih paham. Oke, nggak apa-apa Mbak. Oke, waalaikumsalam Mas Wiki. Kita baru mulai. Untuk malam hari ini materinya kita sebenarnya nggak ada materi baru, kita mereview yang kemarin karena beberapa bab itu perlu, ada yang memang gampang banget ya di bab ini, bagian ini tuh gampang, ada yang bagian sulit. Nah kita review dulu untuk malam ini. Oke, kita langsung mulai saja. Materi yang akan dibahas pada malam ini yang pertama adalah invitation and request. Ini sudah pernah kan ya? Masih ingat atau enggak? Kita sudah pernah membahas tentang ini, invitation, mungkin hanya ditambahi request. Lalu yang kedua narrative text, kita juga sudah pernah, ya Mbak Rofi masih ingat ya. Kemudian nanti ada bahasan tentang tenses past continuous, mungkin ini yang belum pernah. Kalau di modul kita sampai pada modul kita sampai pada modul 5. Jadi materi-materi ini ada di modul 5. Oke. Silakan dibuka di modulnya, modul 5. Ini untuk malam hari ini kita lebih banyak mereview karena ini materi-materi ini sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Jadi kita mengulangi lagi supaya lebih paham. Oke. Selamat malam untuk yang waalaikumsalam ya Mbak. Selamat malam untuk yang baru bergabung. Langsung disimak, kita baru mulai Mbak, tenang saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Purwidiansah. Bingung saya bacanya, maaf. Oke, kita langsung masuk materi ya. Kalau di modul ini ada di modul ke-5 halaman 71 atau 72. Oke, nggak apa-apa Mbak. Oke, ini baru mulai kok Mbak.
Oke, langsung disimak ya. Untuk malam hari ini kita materinya nggak terlalu banyak materi baru, karena memang bab ini hanya mengulang beberapa materi yang sudah pernah kita pelajari dan ditambahkan. Untuk bagian pertama malam hari ini kita membahas tentang invitation and request. Artinya sudah pada tahu kan ya, kemarin sudah kita jelaskan tentang invitation, undangan atau ajakan, and request, permintaan. Nah, ini tidak ada di modul, saya tambahkan sendiri supaya lebih paham. Kalau ada yang masih ingat, sebenarnya slide ini sudah ada beberapa pertemuan 2 minggu lalu, sekitar 2 minggu lalu. Oh ya, kalau gitu nggak apa-apa disimak di slide aja ya Mbak. Oke. Saya ulangi lagi. Invitation, kita sudah pernah bahas ya. Invitation artinya ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang. Karena berasal dari kata invite, invitation artinya undangan atau ajakan. Kalau yang masih ingat, gambar ini juga saya tampilkan di slide minggu lalu. Di materi hari ini sedikit mengulang dan ditambahkan. Jadi invitation itu undangan atau ajakan. Nah, saya ingatkan lagi untuk kalimat atau expression of invitation. Ada yang masih ingat dengan kata-kata ini? Ini ada di pertemuan berapa ya? 2 minggu lalu ya? Pertemuan pertama? Kedua kayaknya Mas. Kedua atau pertama ya? Iya, ini pertemuan kedua kalau nggak ketiga gitu ya Mas. Oke, Mas Vicky berarti masih ingat. Ya, kita ulangi lagi ya di sini. Sebenarnya kalau ini di modul 5 memang sudah tidak ada, tapi karena kita mengulang dan mengingat-ingat lagi, kita baca lagi bersama-sama. Yuk. Invitation. Kalimat invitation ketika ada dua orang, yang satunya menginvite, mengajak, dan satunya yang diajak. Nah, orang yang mengajak biasanya bilangnya seperti ini. Will you join? Would you like to? Could you come to? Would you come to? I wonder if you'd like to. I'd like to invite to. Nah, ketika seseorang itu menerima atau meng-accept, sini pasti masih ingat ya, accepting an invitation, dia akan menjawab I'd like to. Yes, I'd love to. I'd be happy to accept. Ini ada kata-kata accept di sini juga. Yes, I'd like to very much. That sounds nice idea. Ini ketika seseorang meng-accept. Kalau merefuse, apa artinya refuse? Masih ingat kan? Jangan sampai lupa ya. Refuse, ada yang mau mengingatkan teman-temannya? Menolak. Oke, karena tadi ada accept, kondisi ketika kita menerima atau accept an invitation, ada juga ketika refuse an invitation, menolak. Kalimat yang diucapkan ketika menolak, thanks, but I have another schedule. I'd like to very much, but that's very kind of you, but artinya sudah tahu ya, kamu baik sekali, tapi maaf, saya nggak bisa begini gitu ya.
thanks anyway, terima kasih, tapi I'd love to, but saya ingin, tapi I don't think I can. Saya pikir saya tidak bisa. Gitu ya artinya ya. Kemudian ketika ini sudah ditawarkan sebuah invitation, ketika seseorang mengajak, kemudian disambung dengan kata-kata biasa ya, terima kasih, sama-sama gitu ya, thanks a lot, you're welcome, thank you, don't mention it, thank you very much gitu. Jadi expression of invitation, good evening Mbak Rofi, kenapa offline terus online lagi? Tadi kan sudah datang pertama Mbak Rofi. Oke, diingat-ingat ya, kalimatnya seperti ini, kalimat invitationnya seperti ini. Kemudian ketika accepting, yang diucapkan adalah artinya pasti iya, setuju, oke, kayak gitu ya. Kemudian ketika merefuse, intinya ucapan itu adalah oh ya terima kasih tapi, oh ya kamu baik sekali tapi, oh ya saya suka tapi, gitu ya. Kemudian setelah dia accept atau merefuse, pasti mengucapkan thanks, terima kasih, sama-sama, kayak gitu. Gampang sekali ya, ini mengulangi dari materi kita kemarin. Kemudian ini ada contoh dialog di halaman 72. Nah, nanti ini kita jawab bersama-sama. Dialog antara Danny and Jessie. Saya bacakan, kira-kira nanti silakan ditebak. Salah satu dari mereka ini me-accept atau me-refuse. Coba saya baca ya. Morning Jessie, how are things with you? Morning Dan, just fine, thanks. And you? I'm very well. By the way, I'd like to invite you to come to my birthday party next Sunday afternoon. Thanks for your invitation. I'll come to your birthday party with Sari. May I? Of course. That would be very great. Okay, thank you. The bell rings. I'll have English class. Bye. Bye. Nah, dari dialog ini, kira-kira yang mengajakkan Danny, yang diajak Jessie, kira-kira Jessie ini accept atau refuse? Kuncinya di sini. Kira-kira si Jessie ini accept atau refuse? Silakan, siapa yang mau menjawab? Oke, benar sekali Mbak Sairi. I'll come to your birthday party with Sari. I'll come, berarti dia bisa datang. Saya akan datang ke pesta ulang tahunmu dengan Sari, berarti dia accept. Oke, good. Oke, yang lainnya paham ya? Kemudian mari kita jawab bersama-sama. Ada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, where the dialogue is taken place? Dialog ini terjadi di mana? A. At school, at a movie, at Jessie's house. Yang benar yang mana? Ada yang mau menjawab? Where the dialogue? Oke, sip. Mbak saya rajin sekali. Oke. Jawabannya adalah at school. Karena di sini ada kata-kata ini ya petunjuknya. The bell rings. I'll have English class. Bellnya sudah berbunyi. Saya punya kelas bahasa Inggris. Saya ada kelas bahasa Inggris. Oh, berarti at school. Nah, gitu ya. Yang lainnya paham? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke,
Oke, kalau ada yang ditanyakan langsung nge-save ya. Oke, good evening Miss Rofi. What happened with you? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Who is invited by Danny? Siapa yang diundang Danny? Nah, ini gampang sekali. Ini gampang sekali. Jawabannya adalah ini salah ya. Ini harusnya C. Pertama, A. Sari, Danny and Jessie. Gampang sekali ya, sudah jelas. Yang diundang adalah Jessie. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Does Jessie accept Danny's invitation? Tadi sudah kita jawab sama-sama. Jawabannya adalah accept. Berarti yes, she does. Coba diperhatikan di sini. Ketika ada kalimat pertanyaan yang bunyinya seperti ini, does Jessie accept Danny's invitation? Maka jawabannya pasti yes, kalau nggak yes atau no, karena ini merupakan yes no question, kalimat yang diawali dengan to be atau auxiliary verb does, ya kan? Kemudian jawabannya pasti ada ininya juga. Kalau yes, she does. Ketika no, she doesn't. Karena dalam dialog tadi jelas-jelas accept, menerima, maka jawabannya yes, she does. Gitu ya. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, jawabannya tidak cuma yes atau yes she atau yes she is. Is ini salah karena yang dipakai di sini does kok di sini berubah jadi is. Nah, jadi harus sesuai. Yes, she does. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Who will accompany Jessie to Danny's birthday party? Siapa yang akan menemani Jessie ke pesta ulang tahunnya Danny? Accompany ini artinya menemani. Mungkin ada yang belum tahu. Accompany artinya menemani. D. Oke, benar sekali, Mbak. Ini harusnya C ya. Kenapa di sini D? Oke, kita maklumi saja, mungkin salah ketik. Oke, sip, Mbak Sairi, benar sekali. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Here are refusal expression of invitation accept. Di bawah ini merupakan pernyataan ajakan atau undangan pernyataan menolak ajakan atau undangan. Ini ada kata-kata refuse, tadi menolak ya. Here are refusal expression of invitation accept. Berikut ini adalah kata-kata menolak ajakan kecuali. Coba dibaca lagi, Mbak. Oke, sudah paham ya soalnya? Oke, Mbak Saidi lagi yang jawab. Benar sekali, jawabannya C. Jadi semua ini A, B, dan C, A dan B itu sama-sama refusal expression of invitation kecuali yang C. Halaman 72, Mbak Tia. Oke, kita sampai di halaman 72. Benar sekali, ini jawabannya yang C. C ya. Oke, sip. Mbak Tia, kita sedang membahas tentang expression of invitation. Jadi yang 2 minggu lalu sudah pernah kita pelajari. Di bab ini kita ulang lagi, kita review lagi dan kita tambah-tambah. Nah, jadi silakan disimak. Di situ tadi kita membahas soal
terkait dengan refusal of invitation, refusal, expression of invitation, dan accepting. Oke ya. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah paham? Kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan. Selanjutnya ini ada di halaman untuk invitation dulu sudah paham ya, kalimat-kalimat invitation dan bagaimana cara menerima atau accept an invitation atau menolak, refuse an invitation. Sebelum kita masuk pada request expression, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah tadi expression of invitation, expression yang kedua adalah request. Request ini artinya meminta ya, permintaan. Request expression ini ada di halaman, ada di page 74, page 74. Bisa dilihat di situ. Have you ever asked someone to do something? Pernahkah kamu menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu? What kind of instruction? Instruksi seperti apa? Have you ever been asked someone to do something? Pernahkah kamu meminta seseorang untuk melakukan sesuatu? Pasti pernah ya, semuanya pasti pernah. What kind of instruction? Macamnya seperti apa? What did she or he respond? Bagaimana respon mereka? Nah, jadi setelah tadi kita membahas tentang invitation atau ajakan, sekarang kita membahas tentang request expression atau permintaan. Oke, saya ulang lagi, request expression, permintaan ya. Kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama adalah can. Yang pertama adalah can. Contoh. Waalaikumsalam Mbak Sukamti. Silakan duduk, silakan masuk. Oke, nggak apa-apa Mbak Ratna. Yang baru datang, silakan dibuka di modul halaman 74 ya. Sesuai dengan slide ini sudah saya tulis page 74. Oke. Ini adalah kalimat-kalimat request expression. Kalimat permintaan. Yang pertama yang bisa digunakan, we can use the following expression of request. Pertama adalah can. Contohnya, can you turn on the lamp? Bisakah kamu menyalakan lampunya? Nah, di sini kalau kita misalkan meminta seseorang untuk menyalakan lampu, dalam bahasa Inggris kata yang digunakan adalah can you turn on the lamp? Can di sini menggunakan can. Oke. Lalu yang kedua, could. Could ini merupakan bentuk kedua dari can. Artinya sama, bisakah kamu,
can itu bisakah kamu, could you juga bisakah kamu. Namun yang could you ini biasa digunakan untuk more polite, jadi lebih sopan atau lebih memohon begitu ya. Untuk yang lebih sopan atau lebih memohon. Nah, karena seperti ini coba kita lihat di sini. Di sini ada could, di sini ada please. Terlihat bedanya kan, kalau di sini can, di sini sudah can you turn on the lamp gitu aja. Kayak ini could you leave the message please. Ini lebih memohon. Jadi memohonnya lebih begitu ya. Memohon banget. Kalau yang ini biasa-biasa saja, atau biasanya could ini juga digunakan untuk lebih sopan atau orang yang lebih dihormati gitu ya. Oke, sampai sini paham? Kemudian kata yang ketiga yang digunakan adalah would you. Would you, contohnya, would you please give me a hand. Yang keempat ini sama would juga, tapi tidak langsung digabung dengan you, tapi ditambahkan lagi dengan mind. Would you mind reading the book? Yang kelima, would you mind not entering this room? Pada intinya request expression itu cuma tiga ini, jadi can, could, would. Oke. Jadi intinya adalah ketiga ini. Cuma kita gunakan dalam bentuk kalimat yang berbeda-beda. Ketika kita ingin menggunakan can saja, kalimatnya adalah seperti ini. Misalkan sederhana ini, can you turn on the lamp please? Can you turn on the lamp? Kemudian ketika kita menggunakan could, ini requestnya itu lebih, jadi dia permohonannya itu lebih. Kita tuliskan di sini, could you leave the message please? Karena di sini ada please gitu ya, jadi dia lebih memohon. Kemudian kita bisa memakai would you please give me a hand? Would you please give me a hand? Would you mind ini artinya maukah kamu membaca buku? Would you mind entering this room? Maukah kamu tidak memasuki kamar ini? Maksudnya itu ya, would you please give me a hand? Maukah kamu memberiku a hand? Di sini kata kiasan ya, maksudnya kesempatan gitu. Oke, jadi dengan ingat, pertama adalah can, kedua could, kemudian would. Would bisa digabung dengan you saja. Would you please bla 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 bla. Would you please open the door? Would you please close the window? Dan lain sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wiwin. Oke, nggak apa-apa Mbak. Kemudian contoh yang keempat, would you mind reading the book? Would you mind, ada mindnya ya, maukah kamu? Would you mind not, maukah kamu tidak, gitu. Oke, ingat-ingat request expression. Secara umum ada 3 kata. Kemudian ketika dalam kalimat, contoh-contohnya adalah 5 kalimat seperti ini. Oke, sampai sini sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Perbedakan peletakan kata pada 3, 4, 5. Gini Mbak, sebenarnya artinya sama ya. Would you mind, would you mind not, would you please. Ini artinya
meminta, maukah kamu, hampir sama artinya. Cuman kalau yang nomor 3, would you yang pertama ini di sini tidak ada mind ya, jadi dia diganti dengan please. Would you please give me a hand? Ini hanya contoh perbedaan dalam kalimat saja. Jadi kalau penggunaannya sebenarnya sama, Mbak. Karena artinya sama, maka penggunaannya juga sama. Kalau yang ini adalah permintaan ketika ya seseorang meminta hanya maukah kamu begini, maukah kamu begini. Would you please give me a hand? Ini verbnya adalah verb pertama ya, verb pertama. Jadi permintaan yang standar. Would you please close the door, misalkan. Would you please open the door? Waalaikumsalam Mbak Ika, silahkan. Jadi gitu, jadi permintaan yang standar. Oke, waalaikumsalam Mbak Nini. Oke, apa-apa yang baru bergabung silahkan langsung disimak. Saya lanjutkan lagi pertanyaannya Mbak Ratna. Kalau yang nomor 4 ini, would you mind reading? Would you mind, maukah kamu? Ini artinya sama, maukah kamu? Tapi kemudian verbnya itu verb ing. Verb ing di sini bisa juga diartikan sebagai gerund atau kata benda. Jadi, maukah kamu membaca buku? Bedanya di sini ya. Bedanya cuma verb yang digunakan setelah would you itu. Verb yang digunakan setelah would you. Tapi pada dasarnya kita mau memakai yang mana itu sama saja. Jadi terserah ya, Mbak. Misalkan, oh saya lebih gampang pakai would you mind. Oh, berarti kalau gitu kata setelahnya harus verb ing seperti ini. Kalau oh saya lebih suka dan lebih gampang, lebih terbiasa pakai yang ini, would you please. Oh, berarti ini standar saja. Would you please close the door, misal. Would you please open the door, kayak gitu. Oke. Kemudian yang kelima ini bedanya cuma di sini. Not, ada tambahan not di sini. Jadi ada tambahan tidak. Sebenarnya kata yang digunakan pun sama dengan yang atas, ya kan? Verb ing. Would you mind not entering? Maukah kamu tidak masuk kamar ini? Intinya kamu tidak boleh masuk kamar ini. Jadi mau nggak kamu nggak usah masuk kamar ini gitu. Perbedaannya di sini ya, kata yang digunakan setelah would you itu. Kalau pada dasarnya artinya sama. Artinya sama dan kita lebih prefer atau lebih ingin menggunakan yang mana itu terserah. Asalkan ketika kita menggunakan would you yang ini, would you please, oh berarti kata setelahnya cukup verb one saja. Kalau kita menggunakan yang ini, would you mind, oh berarti kata setelahnya verb ing. Would you mind not juga sama, kayak gitu. Oke, Mbak Ratna, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Oke, sip. Intinya di sini ya, request expression intinya ada 3. Can you, could you, would you, gitu. Oke, you're welcome, Miss Ratna. Jadi cukup diingat-ingat, gampangnya seperti ini saja. Ada 3. Can you, could you, would you. Jadi ada ini, 3 ini. Untuk kalimat selanjutnya kita bisa rangkai sendiri dan itu standar saja. Can you turn on the lamp? Misalnya kamu mematikan lampu. Could you leave the message, please? Bisakah kamu meninggalkan pesan, please? Ada please ya di sini. Bedanya could dengan can. Yang ini lebih memohon, makanya dia menggunakan could. Oke. Kalau sudah, saya lanjutkan contoh dialognya. Ini
ada contoh dialog. Kelihatannya sudah masuk semua ya, sudah ramai. Saya tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Siapa yang mau mempraktekkan dialog ini? Jadi ini adalah contoh dialog request expression. Nanti kita jawab bersama-sama, kira-kira request model yang mana. Ada yang bersedia volunteer mempraktekkan dialog seperti biasanya? Oke, sudah ada 2 orang yang rajin sekali, Mbak Tia dan Mbak Rofi. Oke. Ada Mbak Sairi. Begitu Mbak Tia sama Mbak Sairi saja ya. Mbak Rofi kayaknya sudah sering ya Mbak ya. Oke, gantian dulu ya Mbak. Mbak Tia nanti jadinya Rian, Mbak Sairi jadi Mai. Oke? Oke, yang lain mungkin belum menemukan. Ini dialognya ada di halaman 74 yang bagian bawah. Oke ya. Mana Mbak Tia sama Mbak Sairi? Oke, saya konekkan dulu. Halo, Mbak Sairi? Halo? Oke, ini Mbak Tia apa Mbak Sairi ya? Oke, halo Mbak. Halo? Silakan Mbak. Oke. Mbak Tia sebagai Rian. Sudah Mbak. Oke, silakan. Oke, sip. Oke, thank you very much. Oke, sip. Sudah oke, pronunciation-nya sudah oke. Nah, sekarang kita coba ulangi lagi. What a hot day. Can I find a fire around here? Lalu mainnya menjawab, here isn't any fan, so could you open the window, please? Sure, no problem. Thanks, Mai. Would you like if I offer you a glass of orange juice? Thanks, it will miss my Thursday. Can you put just a little sugar? Halaman 74, Mbak. Mbak Rohatun, halaman 74, bagian yang bawah. Activity 3. Oke, kemudian alright, please, you enjoy as your home. Thanks. Ada yang bisa menebak? Di sini ada berapa request expression? Jadi ada berapa? Di sini banyak loh. Could you open? Would you? Can you? Ada berapa request expression yang ada dalam dialog ini? Mungkin yang membaca tadi sudah bisa menebak? Atau yang lain? Silakan. 4. Oke, ada jawaban lain? Oke, kalau sudah nggak ada, benar sekali Mbak. Yang pertama, can I find sebentar.
ada jawaban lain selain 4? Saya cermati lagi. Oke, saya koreksi lagi sebentar. Ternyata mungkin ada yang jawabannya lain, beda dari Mbak Sairi dan Mbak Tia. Oke, kalau sudah mungkin yang lainnya idem ya, sama. Waalaikumsalam Mbak Syifa. Oke, gak apa-apa Mbak. Mbak Syifa ini lagi sibuk ya. Cie. Oke, kita lanjutkan lagi. 4 mungkin yang mengira 4 itu yang pertama ini ya. Can I, kemudian could you, oke. Would you, dan can you. Benar. Oke, yang mengira 4 itu adalah ini ya. Tapi untuk kalimat yang pertama ini, kalimatnya adalah can I find a fan around here? Coba dicermati lagi dan diartikan. Bisakah saya menemukan kipas angin di sini? Artinya di sini ada kipas angin nggak sih? Gitu ya. Di sini ada kipas angin nggak sih? Itu adalah kalimat pertanyaan, bukan kalimat request atau permintaan. Nah, jadi harus hati-hati. Ini jebakan. Kelihatannya ini can I, tapi setelah can coba dilihat ini I. Oh ya kan Mbak? Sebentar. Maaf. Oh ya? Oke. Yang lainnya? Tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar ya Mbak. Oke. Sudah bisa dengar suara saya? Mungkin ya, mungkin sinyalnya sedang agak tidak stabil ya Mbak, jadi mungkin ada agak bergema atau suaranya pelan ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Oh gitu. Oh jadi gitu ya. Berisik apa ya Mbak? Saya sih di sini oke-oke saja. Mungkin kita lanjutkan saja ya. Mungkin siapa tahu nanti bisa stabil lagi. Sebentar. Oh iya Mbak. Iya Mbak Ratna. Iya, ini kebetulan memang ada yang sedang mengajar juga. Oh dengar ya Mbak ya. Oke. Tapi bukan suara yang bergema kan ya Mbak? Oke, kita lanjutkan saja ya. Ya ini sinyalnya mungkin agak tidak stabil. Tapi tetap bisa nanti kayak kemarin kan kita juga habis dialog terus tetap lanjutkan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya ulangi lagi penjelasannya. Jadi dalam dialog ini bukan 4 kalimat
request expression. Hah? Tadi? Oke, saya coba dulu. Halo? Sudah bisa dengar suara saya, Mbak? Oke, sip. Oke, berarti mungkin saya harus logout juga ya, nggak cuma puritnya saja. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi ada yang menjawab, Mbak Tia dan Mbak Sairi menjawab ada 4. Nah, perlu hati-hati. Can I yang pertama ini adalah jebakan. Sebenarnya ini bukan kalimat request. Karena kalau kita lihat artinya, can I find a fan around here? Dapatkah aku menemukan kipas angin di dekat sini? Maksudnya ada kipas angin nggak di sini gitu ya? Ada kipas angin nggak di sini? Itu bukan merupakan sebuah kalimat request. Karena kalau ingin menandai bagaimana kalimat request itu pasti subjeknya itu you, bukan I. Jadi kayak ini, could you open the window? Bisakah kamu membuka jendela, please? Bisakah kamu would you like, maukah kamu jika saya memesankanmu segelas jus orange? Bisakah kamu hanya menggunakan sedikit gulanya sedikit saja. Nah, jadi kalau kata-kata itu request expression, dia pasti subjeknya adalah you, bukan I, gitu ya. Jadi could you, would you, could you lagi. Kalau can I, meskipun ini can, tapi karena subjeknya I, dia bukan kalimat request. Kalau lebih pengen teliti lagi, kita artikan can I find a fan around here? Bisakah aku menemukan kipas angin sekitar sini? Sekitar sini ada kipas angin nggak sih? Gitu ya. Artinya gitu. Itu bukan merupakan suatu kalimat request expression. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalimat request expression dalam dialog ini ada 3 buah. Ada 3 ya. Oke. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang belum tahu artinya. Karena sebenarnya ini kata-katanya gampang-gampang sekali. Sudah banyak yang familiar. What a hot day. Ini panas sekali. Bisakah aku menemukan kipas angin dekat sini? Ada kipas angin nggak dekat sini gitu ya? Here isn't any fan. Di sini tidak ada kipas angin. Jadi, could you open the window please? Bisakah kamu membuka jendela please? Karena
Karena di sini ada please, pasti di sini memakai could you. Nah, diingat-ingat ya. Kemudian sure, no problem. Thanks, Mai. Would you like if I offer you a glass of orange juice? Kamu mau nggak kalau aku pesankan segelas orange juice? Thanks, it will miss my thirsty. Itu akan menghilangkan hausku. Thirsty ini haus ya. Can you put just a little sugar? Can you put just a little sugar? Bisakah kamu memasukkan gula sedikit saja? Alright, okay. Please you enjoy as your home. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Kayak gitu ya. Oke, jadi contoh dialognya seperti itu. Kalimat request expression dalam dialog ini ada 3. Ingat-ingat, kalau ada can, could, atau would, tapi setelahnya subjeknya itu bukan you, berarti itu bukan kalimat request, tapi itu kalimat pertanyaan yang menggunakan kata-kata can. Memang can, bisakah, gitu. Oke, sampai sini paham? Saya lanjutkan ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah kita membahas tentang invitation dan request expression. Selanjutnya kita ulangi lagi. Ini mungkin minggu lalu sudah kita bahas ya. Narrative text. Ini yang juga ada di tugas. Ya. Masih ingat ya? Di tugas kita juga ada ceritanya apa ya? Cinderella, ya kan? Ceritanya Cinderella, kalimat-kalimat yang masih berantakan lalu diminta untuk menyusun menjadi narrative text yang baik. Oke. Saya ulangi lagi, saya ingatkan lagi, fungsi dari narrative text adalah amuse, entertain, and to deal with actual or vicarious experience in different way. Fungsinya memikat, menghibur, menceritakan kebenaran yang seolah-olah dialami sendiri dengan cara yang berbeda. Nah, diingat-ingat ya. Intinya di sini memikat, menghibur, menceritakan kebenaran seperti seolah-olah dialami sendiri. Gitu ya. Inti fungsi dari naratif teks adalah itu. Ini juga sudah kita pelajari di minggu kemarin. Kalau struktur utama dari paragraf naratif itu ada 3, cuma ada 3. Yang pertama adalah orientation, sets the scene, and introduce the participants. Masih ingat kan? Serangkaian kejadian dan pengenalan para pemainnya atau para tokoh-tokohnya. Kemudian struktur yang kedua, complication. A crisis arises. Mulai muncul permasalahan, complication. Kemudian struktur yang terakhir, resolution. Crisis resolved for better or worse. Jadi permasalahannya terselesaikan. Ada yang terselesaikannya dengan lebih baik dan ada dengan yang lebih buruk. Inti struktur utama paragraf narasi ya cuma 3 ini. Kalau ada yang masih ingat mungkin complication ini ada yang complication biasa, kemudian major complication itu mbak, major complication berarti itu permasalahan utama. Complication yang lain adalah mungkin penjabaran dari major complication. Kemudian major resolution juga ada, penyelesaian utama. Nah, gampang ya. Jadi diingat-ingat struktur utamanya paragraf narasi, orientation, complication, dan resolution. Nah, ini sudah harus di luar kepala ya. Pasti kalau ada sebuah paragraf narasi, saya tahu bagian yang mengenalkan aktor-aktor, mengenalkan tokoh ini adalah bagian orientation. Kemudian bagian yang menampakkan ini permasalahannya terjadi di sini. Berarti bagian itu adalah complication.
Kemudian bagian penyelesaian dari masalah itu adalah resolution. Oke, jelas ya? Ini cuma mengulangi yang minggu lalu, jadi pasti sudah jelas sekali. Kemudian ini ada di penjelasan ini, penggunaan verb dan adverb dalam narasi ada di halaman 76. Ada di halaman 76, activity 2, bagian yang bawah ya. Bagian yang bawah. Jadi, penggunaan verb dan adverb dalam narasi. Teks narasi biasanya menggunakan pertama, verb. Pertama, verb yang menyatakan kalimat langsung. Kenapa kok kemarin kita tugasnya ada kalimat langsung dan kalimat narasi? Ya, fungsinya ini karena dalam kalimat atau paragraf narasi itu sebagian besar atau kebanyakan dinyatakan dengan kalimat langsung. Makanya kemarin kita belajar ya, mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Nah, ini jadi teks narasi biasanya menggunakan verb yang menyatakan kalimat langsung. Contoh, please sir, let me go back Miss Mouse. Verbnya yang mana? Sudah saya tandai tebal di sini. Ini adalah verb. Verb yang menyatakan kalimat langsung. Let me go. Ini menyatakan kalimat langsung. Verbnya adalah go. Oke. Kemudian yang kedua, teks narasi itu biasanya juga menggunakan adverb atau kata keterangan yang menyatakan sikap pembicara. I can't get out, he wrote angrily. Angrily ini adalah adverb. Roar, sudah tahu artinya roar. Roar ini bisa diartikan berteriak atau meraung. Berteriak saja ya. Berteriak dengan marah. Berteriak. Angrily, dengan marah. Oke. Nah, jadi kata yang biasa digunakan dalam teks narasi yang kedua adalah adverb atau kata keterangan yang menyatakan sikap pembicara. Adverbnya mana yang ini? Angrily. Keterangannya dengan marah. I can't get out, he wrote angrily. Saya bisa keluar. Dia berteriak dengan marah. Nah, ini mungkin cerita tentang binatang atau apa gitu ya. Lalu yang ketiga, teks narasi ini biasanya menggunakan verb yang menyatakan apa yang sedang dilakukan. Ini di modul ada, tapi dalam bahasa Inggris supaya lebih jelas saya artikan di sini. Jadi verb yang menyatakan kalimat langsung, adverb yang menyatakan sikap pembicara, kemudian verb yang menyatakan apa yang sedang dilakukan. Gitu ya. Mr. Lion raised his paw to kill the mouse. Jadi Mr. Lion ini si singa ini mengangkat cakar untuk membunuh tikus. Kalau tidak tahu artinya, saya artikan di sini.
Syifa. Iya, yang lainnya oke-oke aja. Mungkin Mbak Syifa boleh log out dulu lalu login lagi sama kayak saya tadi. Nah, jadi teks narasi biasanya menggunakan bentuk-bentuk ketiga bentuk-bentuk ini. Yang pertama adalah adverb. Yang pertama adalah verb yang menyatakan kalimat langsung. Yang kedua adalah adverb yang menyatakan sikap pembicara. Yang ketiga adalah verb yang menyatakan apa yang sedang dilakukan. Coba log out dulu Mbak, mungkin coba log out. Nah iya bener. Oke, diingat-ingat ya. Biasa menggunakan verb yang menyatakan kalimat langsung. Contohnya seperti ini. Please sir, let me go. Ini adalah kalimat langsung yang menggunakan verb go. Kemudian adverb atau kata keterangan yang menyatakan sikap pembicara. Sikap pembicara. Jadi misalkan ini tuh seseorang dia berbicara I can get out. He wrote angrily. Berbicara I can get out-nya ini itu dengan marah. Inilah yang disebut dengan adverb yang menyatakan sikap pembicara. Lalu kata yang ketiga, verb yang menyatakan apa yang sedang dilakukan. Mr. Lion raised his paw to kill the mouse. Jadi pada saat itu si lion ini sedang mengangkat cakarnya untuk membunuh si tikus. Gitu. Oke. Sampai di sini paham ya? Ada tiga verb dan adverb, jenis verb dan adverb yang biasa digunakan dalam kalimat narasi. Ingat-ingat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau sudah penambahan add apa raised ini maksudnya Mbak? Ya Mbak Ratna, raised ini maksudnya ini begini. Jadi sebuah cerita atau paragraf narasi itu biasanya cerita tentang contoh nih ya Cinderella atau Snow White, Putri Salju gitu ya. Itu kan terjadinya di masa lampau. Ya kan? Tidak sekarang, tidak dalam waktu dekat. Itu sudah legenda pada zaman dahulu kala. Nah, oleh karenanya karena terjadinya di masa lampau, itu kan berarti tensesnya itu pas gitu ya. Past tense. Simple past tense. Itu sudah terjadi dulu. Makanya di sini juga memakai tenses past tense. Raised. Ini verb bentuk kedua. Iya, benar sekali, Mbak. Jadi sudah terjadi. Kayak cerita-cerita gitu kan legenda, ada yang mungkin dongeng, itu kan sudah terjadi dahulu kala. Jadi kita memakainya tensesnya past tense. Mr. Lion raised his paw to kill the mouse. Jadi kejadian ini sudah dalam legenda dulu, bukan yang sekarang dilakukan. Nah, ketika ada kalimat langsung seperti ini kan tensesnya nggak past tense ya, karena ini kalimat langsung ini maksudnya dia adalah saya mengulangi apa yang dibicarakan Miss Mouse pada zaman dahulu dengan kalimat langsung sekarang gitu. Jadi kalau kalimat langsung ini nggak harus past tense karena dia memang menirukan yang dibicarakan dulu kayak gitu. Makanya kalau yang ini kan tetap can, nggak diubah jadi verb to ya. Ini juga tetap go, nggak diubah menjadi when karena ini kalimat langsung. Ketika dalam
active text itu ada kalimat tidak langsung, jadi pasti dia berubah menjadi past tense kayak gini. Begitu. Jadi kenapa kok di sini ada ed? Itu karena dia sudah terjadi. Ya benar. Makanya dia memakai tenses past tense yang selalu memakai verb to. Oke. Paham Mbak Ratna? Yang lainnya? Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari yang lain? Kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada di modul juga di halaman 77. Macam-macam teks narasi. Naratif teks ini macam-macamnya. Yang pertama adalah fable. Bahasa Indonesia fabel ya, cerita tentang hewan. Saya tuliskan di sini supaya tidak lupa. Cerita tentang hewan. Fabel itu cerita tentang hewan. Kemudian macam yang kedua adalah folktale. Folktale ini apa? Ada yang bisa menebak? Dongeng ya. Folktale ini dongeng. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Uli, silakan. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga adalah klasik, cerita klasik. Ini hampir mirip sama kayak dongeng-dongeng klasik gitu ya. Lalu adventure atau cerita pengalaman. Kemudian legend, legenda ya. Nah, ini ada contohnya masing-masing. Naratif text ada 5 macam. Yang pertama adalah fable. Contohnya a mouse deer. A mouse deer, mungkin ada yang pernah mendengar tentang cerita ini? A mouse deer, seorang tikus hijau. Ya mungkin zaman dahulu ada cerita tentang hewan yang menceritakan tentang tikus dan kijang ini ya, atau rusa ya. Deer itu rusa. Nah, itu cerita tentang binatang. Kemudian macam yang kedua adalah folktale, dongeng. Contohnya dongeng tentang Malin Kundang. Ya. Macam yang ketiga klasik, cerita klasik. Contohnya Alibaba. Macam yang keempat cerita tentang adventure. Contohnya Wiro Sableng. Oke, saya baru tahu kalau Wiro Sableng itu adventure. Kemudian yang kelima, legenda, contohnya Bandung Bondowoso. Nah, ini gampang sekali ya. Jadi macam-macam teks narasi itu ada 3 ini. Sebenarnya 5. Saya tidak cuma 5, tapi secara umum dan yang paling sering adalah 5 ini. Fable, folktale, classic, adventure, dan legend. Oke, gampang ya. Oke, gampang sekali diingat, itu cuma 5. Kemudian ini adalah contoh paragraf narasi. Oke. Ini adalah contoh paragraf narasi. Di situ judulnya The Magic Candle, lilin ajaib. Nah, di sini coba kita baca sama-sama saja ya, supaya nanti kalau dibaca beberapa orang dipraktekkan nanti masalah lagi sinyalnya. Oke, kita coba baca bersama-sama. One day, a young wanderer got lost in a wood. Suddenly, he saw a light from an old hut. He knocked the door
and an old man opened it. She was crying. She said that the devil had stolen her magic candle. The candle could grant anything she asked. The warder asked her where the devil lived. In a castle not far from here. Nah, di sini ada kalimat langsung di sini. In a castle not far from here, said the old man. Said the old woman. Kita bisa lihat di sini kalimat yang pertama. One day, a young wanderer got lost in wood. Suddenly, he saw a light from an old hut. A young wanderer got lost in wood. Ini adalah masih bagian orientation, ya. He knocked the door and the woman opened it. She was crying. She said that the devil had stolen her magic candle. Jadi, kemudian bagian complication, permasalahan itu dimulai dari sini. She was crying. She said that devil had stolen her magic candle. Ini termasuk complicationnya ya. Kemudian ini cerita lagi. The wanderer went to the castle, menceritakan kejadian-kejadiannya lagi. Di sini ada kalimat langsung juga. I want to go far away from here. Coba kita baca saja. The warder went to the castle. There she found the devil, but he was old and weak. Therefore, when the warder grabbed the magic candle from the devil's table and ran away, he couldn't catch him. But the wanderer was not a kind man. Berarti ini ada muncul complication yang kedua. Mana tadi? The wanderer was not a kind man. He didn't return the candle to the old woman, but kept it for himself. Jadi tadi pengembara tadi, wanderer itu artinya pengembara ya. Pengembara tadi mengambil magic candle, lilin ajaibnya dari devil, setan tadi, tapi tidak dikembalikan ke orang tua yang punya, diminta sendiri, dipek dewe gitu ya. He lit the candle and made a wish. Tadi kan old woman-nya bilang the candle could grant anything she asked. Lilin itu bisa memberi apa saja yang dia minta. Kemudian si wanderer ini meminta, I want to go far from here. Saya pengen pergi jauh dari sini. Suddenly, the genies appeared and took him to a beautiful place. The wanderer wanted to make some money, so he lit the candle again and wished for some jewelry. Ini ada lagi. Dia sudah di tempat yang beautiful palace, istana yang bagus. Kemudian si pengembara tadi pengen uang. Dia minta ke lilinnya perhiasan, jewelry ini ya, jewelry. He sold them to the guys and was soon making a lot of money. Kemudian dia kaya. Then the princess comes to buy the jewelry, but there was nothing left. The warder fell in love with her and asked her to marry him. Yang membeli perhiasannya ini seorang princess. Kemudian si pengembara tadi jatuh cinta dan memintanya untuk menikah dengannya. The kind princess said yes, and they got married the next day. Wah, cepat sekali ini ceritanya. Princessnya bilang iya, kemudian menikah di kemudian harinya. In his happiness, the warder told the princess about the adventure and the magic candle. Ketika sedang berbahagia, si warder ini, pengembara ini tadi bercerita tentang magic candle-nya.
Hearing that, the princess got very angry. Nah, kayak ini ya. Di sini memakai got very angry. Got ini adalah verb kedua yang menyatakan kejadian atau cerita ini sudah terjadi di masa lampau, makanya memakai verb kedua. At night, she lit the candle and wished that the wonder disappear. Pada suatu malam hari, dia meminta kepada lilin ajaibnya dengan permintaan bahwa pengembaranya dihilangkan saja. Kemudian in the morning, okay. Tadi masalah sinyal lagi, Mbak, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi setelah membaca contoh paragraf narasi tadi, kita tahu bahwa di situ ada beberapa kalimat-kalimat langsung ya, kayak ini. In a castle not far from here, I want to go far from here, kayak gitu. Ini adalah contoh kalimat-kalimat langsung yang digunakan dalam naratif teks. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, kalimat-kalimat dalam cerita ini semuanya memakai past tense ya. Past tense. Ada got, ada saw. Ini adalah verb to. Bentuk pertamanya get, bentuk pertamanya see. Nah, jadi mereka memakai kalimat-kalimat past tense karena cerita ini sudah terjadi di masa yang lampau, kayak gitu ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Sudah bisa dengar suara saya, Mbak Rofi? Oke. Yang lain sudah oke? Mbak Rofi sudah? Yang lain bisa dengar suara saya ya? Oke, sip. Sudah. Iya, itu tadi sempat memang ini, Mbak. Saya logout dulu karena masalah jaringan lagi. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kemudian
setelah kita membaca cerita tadi, kita sudah tahu di situ ada beberapa kalimat langsung dan ada beberapa kalimat, ya semua kalimat memakai past tense. Kemudian ini ada word match, ada kata-kata di sini dan kita cari tahu artinya. Kata yang pertama adalah would. Artinya apa would? Ada yang sudah bisa menjawab? Candle. Coba, wood itu hard material. Iya, benar sekali, kayu. Definisi kayu itu di sini, Mbak. Hard material that the trunk and branches of tree are made of. Ya, jadi kayu itu material yang keras yang dimana bisa membuat cabang-cabang dan daun-daun ya. Tunggu sebentar. Di situ ada grape. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada yang tidak cocok, kita bisa hapus. Kemudian kata yang kedua, candle. Candle. Ya, benar. Ini artinya lilin. Dan lilin itu jika didefinisikan dalam bahasa Inggris adalah di sini ada kata-kata wax. Wax itu artinya lilin juga. Stick of wax. Stick itu batang ya, batang lilin which give out light when it burns, yang bisa menyala ketika dibakar. Oke, sip. Oke, bahasanya nggak apa-apa, Mbak. Kemudian yang ketiga, castle. Castle itu artinya kastil. Nah, ini jelas sekali yang C, ya, istana atau kastil. Large splendid house. Splendid ini artinya baik, bagus ya, sama kayak good, baik sekali. Baik, bagus sekali. Splendid house. Kemudian grab. Grab itu artinya merebut. Nah, ini ada di sini. Grab itu B. Saya kasih tanda seperti ini saja ya. Salah. Maaf, salah. Wood. Kemudian candle. Kemudian castle. Grab itu ini take something in your hand suddenly. Grab itu artinya merebut ya. Palace. Ternyata ada palace. Terbalik dengan palace dan castle ini hampir sama ya. Cuman yang lebih tepat ternyata ini. Castle itu yang F. Old large building with thick walls. Jadi bangunan yang tua ya kalau kastil itu. Jadi ini yang F. Palace itu yang C. Oke. Kemudian wish. Wish itu mana yang tepat kira-kira? Ini.
want something to happen or be true, mengharapkan sesuatu terjadi ya, jadi yang H. Ya, berdoa, berharap itu artinya wish. Oke, benar sekali Mbak. Kemudian wonder artinya adalah pengembara. Yang cocok dengan wonder adalah yang C. Someone walk. Jelek sekali saya nulisnya. Adventure, ini petualangan. Ini berarti adventure itu exciting or dangerous journey, karena dia petualang ya, berpetualangan. Yang A. Aduh, jelek sekali. Kemudian disappear itu hilang. Oke, benar sekali Mbak. Disappear itu hilang, jadi yang E. Go out of sight, hilang ya. Grant, tinggal satu sisanya. Agree to give somebody what they ask for, memberikan seseorang apa saja yang mereka minta, jadi ini yang I. Oke. Saya tulis lagi, ini yang G. Candle itu yang D. Oke, gampang ya. Oke, maaf tulisan saya jelek. Intinya ini cuma mencocokkan kata dan artinya dalam bahasa Inggris. Ini gampang sekali, cukup diingat-ingat saja. Wood, kayu. Candle, castle. Crab, artinya tadi kalau crab merebut. Palace, wish. Wanderer itu pengembara. Kemudian adventure, berpetualang. Disappear, menghilang. Grant, memberi atau mengabulkan. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tidak perlu. Ini ada di halaman ada di halaman 81. Mungkin nanti dari cerita yang sudah kita baca tadi kita bisa mengambil bagian ini adalah termasuk karakter itu tokoh-tokohnya. Kemudian bagian ini adalah setting, kemudian verbnya apa saja, conjunctionnya apa saja, dan moral value-nya apa aja. Nah, mungkin ini buat latihan saja, dibuat latihan, bukan PR. Silakan dicoba-coba di rumah karena ini gampang, cuma mencari karakternya yang mana. Kalau seperti cerita yang kita baca tadi, karakternya contohnya kan old woman dan siapa? Murderer itu ya, wanderer, pengembara dan orang tua. Kemudian ada juga devil, ada juga tadi princess ya. Nah, kayak gini. Kemudian settingnya di mana? Kita bisa tulis tadi, di hutan, ada yang di hutan. Kemudian ada di village, ada di palace, macam-macam. Kemudian verbnya apa saja nanti kita bisa tulis. Conjunction itu kata hubung yang dipakai di situ apa aja. Mungkin tadi ada when, because, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu mendefinisikan
dari sebuah cerita, karakternya yang mana, settingnya yang mana, kayak gitu ya. Ini hampir sama dengan tugas kita yang kemarin. Kalau yang kemarin tentang Cinderella, yang ini tentang painting the wall. Oke, ini bisa dicoba sendiri. Nah, diingat-ingat lagi, ketika ada sebuah kalimat narasi, pasti ada orientation, kemudian complication, dan resolution. Kalau ini reorientation ini opsional, di sini ada tulisan opsional, jadi bisa ada dan kemungkinan tidak ada. Yang penting utama adalah 3 ini. Oke ya. Nah, tadi sudah kita review tentang teks narasi, sekarang kita coba lanjutkan tentang past continuous. Sudah ada tadi ya di beberapa bacaan kita tentang past tense, tapi kalau yang ini past tense-nya continuous. Fungsinya adalah menyatakan kejadian di sela-sela suatu kejadian lain, menyatakan 2 kejadian yang berlangsung, menyatakan kejadian yang berulang-ulang, dan menyatakan kejadian yang belum selesai di waktu tertentu. Oke, lebih jelasnya kita ke contoh saja. Ini fungsinya juga. Contoh interrupt continuous past action. Langsung pada sini saja. Contohnya seperti ini. At 9 o'clock, I was having a cup of coffee. Ini adalah contoh untuk pekerjaan yang belum selesai dilakukan. Jadi ketika ada kalimat seperti ini, was having, ini namanya past continuous. Was ini menandakan past tense ya. Kemudian continuous, continuousnya ini ditandakan dengan ada verb ing di sini. Ini juga kalau dicermati semuanya memakai verb ing, dan sebelumnya adalah auxiliary yang merupakan auxiliary dari past tense. Ini juga was watching, was reading. Nah, gampang ya. Cara mengingatnya di situ. Jadi ada auxiliary was atau were yang diikuti dengan verb ing. Gitu. Di sini ada formulanya. Nah, ini dia. Ini rumusnya. Rumus untuk past continuous. Pertama ada to be, ini pasti. I, he, she, it, you, we, they. Kemudian was atau were. Kemudian verb ing. Oke. Ini untuk kalimat positif standar sekali ya. When we arrived, he was cooking. He was cooking. Ini adalah past continuousnya di sini. We were watching TV when the burning happened. Kemudian kalimat negatifnya tinggal menambahkan not. Sama saja, tinggal menambahkan not sebelum verb. When we arrived, he was not cooking. When we were not watching TV when the burning happened. Kemudian kalimat tanyanya tinggal membalik saja, jadi was were yang awalnya di sini dibalik menjadi di depan. When we arrived, was we cooking Chinese food? Were we watching TV when the burning happened? Oke, gampang sekali ya rumusnya. Intinya cuma ketika ada was atau were diikuti dengan oke, gampang sekali mengingatnya. Intinya adalah di sini verb ing. Oke, ini ya. Intinya adalah ini. Untuk negatif tinggal menambahkan not. Untuk kalimat tanya tinggal membalik was were-nya ditaruh di depan, gitu ya. Oke, sampai sini paham? Mungkin karena waktunya sudah hampir habis, kita lanjutkan dulu.
contoh, oke, gampang ya mbak, gampang sekali dipahami. Ada contoh, join the sentence using conjunction when. Seperti contoh yang di sini tadi, when we arrived, he was cooking Chinese food. Nah, ketika ada kata-kata ini, cara menggabungannya adalah sama. Jadi yang ini jawabannya saya tulis dulu. Yang pertama sebagai contoh, when they studied, John was calling them. Nah, caranya seperti ini. Sama kayak kalimat yang sebelumnya tadi ya. Ada dua kalimat. When we arrived, he was cooking Chinese food. Ini juga. When they studied, John was calling them. Kayak gitu. Berarti untuk yang selanjutnya sama caranya. When my uncle listened, kalimat yang pertama ini diubah menjadi past tense saja, verb to, listened to the radio. You knocked the door berubah menjadi you were knocking at the door. Kayak gitu ya. Gampang sekali. Jadi fungsinya latihan ini adalah untuk mengetahui bahwa ketika ada dua kejadian yang terjadi bersamaan, itu tensesnya adalah past continuous. Seperti fungsi di awal tadi ya. Fungsinya pertama kan menyatakan dua kejadian yang berlangsung. Jadi ada dua kejadian. Nah, contoh-contohnya itu ya seperti ini. Oke, kira-kira bisa ya kalau ada soal seperti ini menggabungkan, bisa ya. Saya kasih contoh lagi. She come, bentuk keduanya came. Salah, when-nya belum saya tulis. When she came to my house, I was sleeping in the living room. Ketika dia datang ke rumahku, saya sedang tidur di ruang tamu. Nah, kayak gitu. Gampang sekali ya. Jadi, untuk kalimat yang pertama tinggal merubah verbnya menjadi verb to. Kalimat kedua menjadi past continuous. Jadi, was ditambahkan dengan verb in atau were. I itu bisa were, bisa was. I was sleeping in the living room. Kayak gitu ya. Gampang ya untuk selanjutnya. Bisa semuanya. Kalau sudah kita lanjutkan saja. Nah, ternyata sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan minggu depan kita melaksanakan UTS ya. Tapi jangan khawatir, untuk misal tugas yang kemarin itu, yang tugas terakhir, tugas yang halaman berapa itu? Yang activity 3 yang mengubah direct speech menjadi indirect, mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, itu tidak masuk dalam UTS karena masih banyak yang belum paham. Jadi nanti saya ada satu pertemuan lagi yang khusus membahas tentang itu sampai semuanya paham. Nanti kita masukkan di UAS saja karena memang itu babnya bab yang belakang. Nah, jadi nggak masuk di UTS. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya jelaskan untuk minggu depan. Nomor 2 sama saja mbak caranya. When my ditambahkan when di depan, kemudian ditulis my uncle tetap, lalu listen-nya berubah menjadi verb to. Listen to the
radio, you, kemudian you were. Kalau you itu were, Mbak. You were knocking the door. Nah, jadi kayak gini. Coba saya lihatkan di sini ya. I, he, she, it itu memakai was. Nah, coba dilihat di sini. I, he, she, it itu memakai was. Kalau you, we, they itu memakai were. Jadi kalau yang tadi memakainya you itu memakai were. John itu he kan ya, John kan he, makanya dia memakai was. I memakai was juga. Nah, jadi gitu caranya. Oke, gampang ya, Mbak ya? Yang lainnya paham? Kalau tidak, materinya untuk hari ini sudah selesai. Dan saya beritahu mungkin teman-temannya yang tidak masuk hari ini atau ketinggalan juga diberitahu ya. Untuk minggu depan kita UTS. Materi UTS dimulai dari slide pertemuan 1 sampai dengan slide pertemuan 4. Ya, kalau dari slide dan dari video-video rekaman kita itu slide pertemuan 1 sampai slide pertemuan 4. Tapi jika berpacu pada modul, UTS akan diambil dari modul bab 1, 2, dan 4. Karena mungkin masih ingat ya, waktu itu kita sempat ada kesalahan instruksi dari admin. Kita pikir bab pertamanya itu adalah modul 4, ternyata adminnya salah. Ternyata satu buku itu ya semester ini semua, jadi mulai modul pertama. Karena saya waktu itu terlanjur mengajarkan modul 4 terlebih dahulu, jadi modul 4 ini pertemuan 1, 2 ya. Makanya ya sudah, berarti UTS-nya kita sertakan modul 4 gitu. Jadi kalau dari slide, dilihat dari slide, yang menjadi bahan UTS adalah pertemuan 1 sampai slide pertemuan 4. Tapi kalau dilihat di modul, yang menjadi bahan UTS itu bab 1, bab kedua, dan bab 4. Bab 3-nya, karena di bab 3 itu ada satu bagian yang kebanyakan belum paham atau perlu diulangi lagi, makanya tidak saya ikutkan UTS. Mending yang bab 4 saja dulu ya. Oke, kemudian pelajari soal-soal di modul, karena sebagian besar soal akan diambil dari buku modul. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang UTS-nya? Jangan khawatir, pasti UTS-nya gampang sekali kok. Soalnya semuanya ada di modul nanti. Oke. Ternyata kelas kita sudah mau berakhir. Sekian dulu dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan saja. Kalau sudah tidak ada, diberi waktu, Mbak. Iya, diberi waktu. Jadi nanti kita ada live class, mungkin berapa ya, mungkin 1 jam atau kurang dari 1 jam kita kerjakan di kelas. Nah, makanya itu kan kita di sini kesibukannya beda-beda ya. Mungkin ada, oh maaf Miss, kebetulan hari itu pas hari UTS sedang tidak bisa mengikuti kelas karena sibuk disuruh bos begini begitu. Nah, makanya nanti kita akan ada beberapa saat, mungkin kurang dari sejam atau sejam mengerjakan di kelas. Tapi ketika mungkin ada yang sibuk atau memang belum selesai, kita lanjutkan di rumah masing-masing gitu. Jadi tetap masuk di kelas dulu untuk menerima soalnya. Kemudian kalau memang nanti bisa cepat selesai, ya boleh dikumpul langsung. Tapi kalau karena di sini saya yakin pasti ada yang sibuk, belum sempat masuk kelas atau gimana, jadi boleh kita kasih waktu mengerjakan di rumah juga gitu, Mbak. Oke, paham ya? Oke, sekian dulu untuk pertemuan bahasa Inggris malam ini. Terima kasih semuanya sudah hadir, meskipun tadi banyak yang sibuk dan telat. Saya senang sekali semuanya masih menyempatkan, dan saya mohon
semangat terus belajarnya untuk UTS minggu depan. Jangan khawatir karena soalnya pasti gampang-gampang sekali. Semuanya sudah paham tentang materinya, saya yakin pasti bisa mengerjakan. Oke, karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Okay, thank you everybody. Good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.